Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Tuljana, NIM 2021-010010. Saya di sini akan membuat video dalam mempresentasikan makalah mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI terkait materi tentang penilaian penugasan. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian penugasan? Jadi penilaian penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi penugasan ini diberikan oleh guru terhadap siswa. Setelah itu siswa mengerjakan penugasannya di luar dari proses pembelajaran di kelas. Dalam pemberian penilaian penugasan dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Dalam penilaian penugasan terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengukur pengetahuan peserta didik, yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Karena dalam penilaian penugasan ini merupakan termasuk ke dalam aspek pengetahuan ataupun aspek kognitif. Terdapat beberapa prinsip dalam penugasan. Prinsip yang pertama yaitu tujuan dan kompetensi yang jelas. Jadi dalam penugasan perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Prinsip yang kedua yaitu penugasan harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu ketercapaian siswa. Artinya dalam penugasan harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun perkembangan dari peserta didik tersebut. Jangan sampai ketika kita memberikan penugasan malah yang berlebihan, tidak sesuai dengan kompetensi ataupun kemampuan yang siswa kita miliki. Prinsip yang terakhir yaitu waktu yang tersedia. Artinya dalam penugasan perlu disediakan waktu untuk peserta didik ini dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan maksimal. Dalam penilaian penugasan terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam penilaian penugasan ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat melakukan manipulasi terhadap tugas yang telah diberikan. Artinya, siswa dapat mencontek ataupun mengcopy paste jawabannya dari hasil jawaban temannya. Kekurangan yang kedua yaitu bila penugasan ini diberikan terlalu banyak, maka siswa dapat mengalami kejenuhan sehingga mengganggu ketenangan batin siswa. Kekurangan yang berikutnya yaitu pemberian tugas cenderung memakan waktu, tenaga, serta biaya yang cukup berarti dalam pengerjaannya. Selain terdapat beberapa kekurangan dalam penilaian penugasan, namun terdapat juga beberapa kelebihan dari penilaian penugasan ini. Yang pertama, hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Yang berikutnya, siswa belajar dan mengembangkan sikap inisiatif dan mandiri dalam mengerjakan penugasan. Yang ketiga, memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Jadi penugasan ini dapat dijadikan sebagai proses pembiasaan siswa agar disiplin dan mandiri dalam mengerjakan penugasan. Kelebihan yang berikutnya yaitu dapat mempraktikkan hasil-hasil teori dalam kehidupan yang nyata. Oke, jadi itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari penilaian penugasan. Oke, dan selanjutnya yaitu tentang teknik penyusunan penugasan. Teknik yang pertama yaitu menentukan tujuan dan sasaran dari penugasan yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, menentukan jenis penugasannya. Apakah jenis penugasan ini tugas individu ataupun tugas kelompok? Teknik yang berikutnya yaitu menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh guru untuk menilai hasil dari penugasan yang telah dikerjakan oleh siswa.
Teknik yang berikutnya yaitu menentukan waktu pengerjaannya. Jadi guru harus memberikan batas waktu terhadap siswa dalam mengerjakan penugasan tersebut, sehingga nantinya siswa akan disiplin ataupun dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang berikutnya yaitu pemberian umpan balik. Artinya, setelah siswa mengumpulkan hasil penugasan itu, disitulah guru harus menilai ataupun memberikan tindak lanjut atau umpan balik atas hasil dari penugasan yang telah dikerjakan siswa. Apabila hasil dari penugasan tersebut sudah mencapai tujuan dari penugasan, maka umpan balik yang harus diberikan adalah mengapresiasi serta memberikan pengayaan dan menjadikan siswa tersebut sebagai tutor terhadap teman sebayanya. Namun, apabila dalam penyelesaian penugasan tersebut ternyata belum mencapai tujuan pembelajaran, maka yang harus dilakukan guru terhadap siswa itu adalah memberikan remedial untuk mengulang kembali materi pembelajaran tersebut agar mencapai tujuan dari pembelajaran atau agar siswa lebih memahami dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.